ya sebatas saya orang kampung, mungkin juga tokonya kan ya nggak selengkap misalnya tahu Gerasa Malang waktu itu ya. Iya, Nah, sekarang mungkin lebih banyak lagi. Itu nggak ada. udah sama gitu lah. Ya, artinya susunan mirip yang itu seurut itu dan sekulit itu. Dan ketika dibaca dari awal sampai akhir itu kok serak gitu loh. Kalau ditanya tentang gimana rasanya, ya kalau rasa itu kan Iya. ya masing-masing orang beda. Kalau saya rasanya ya rasa desa itu yang saya kenal. Tidak semata-mata pendekatan teknologi, tapi memang Pak Has itu ya yang misalnya yang dimintain Fatihah atau apa memang benar-benar dikirim Fatihah. Ini Mas Anies bisa hal itu. Jadi memang penerima itu terus secara dampak apa ya kita bisa merasakan itu memang karena ada getaran rohani yang memang benar-benar ya tidak semata-mata di SMS mendoakan di WA SMS enggak, tapi memang benar-benar dikirim Fatihahnya itu. Mas Anies itu yang paham itu yang tahu Secara batinnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita di kanal media Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Teman-teman, kembali kita diskusi kita kali ini kita akan bahas satu sosok yang masih terus kita bahas. Karya-karya beliau adalah Kiai Haji Hasanuddin. Malam ini kita bersama 3 sosok orang yang paling dekat dengan beliau. Dia adalah Mas Munir dan Mas Hasan dan Gus Anies. 3 sosok ini nanti yang akan kita tanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh beliau Kiai Hasanuddin. Fokusnya setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai ketua Al-Khidmah. Mungkin yang belum pernah tampil atau memberi statement di podcast ini adalah beliau Mas Hasan, salah satu orang yang terdekat juga dengan beliau Kiai Hasanuddin. Selamat datang Mas Hasan, terima kasih sudah rawuh di podcast kita yang sederhana ini. Monggo diperkenalkan dulu Mas Hasan, siapa dan seterusnya. Monggo, kameranya yang ini. Monggo, langsung aja. Apa yang harus dikenakan? Ya, panjenengan dulu, panjenengan dan kedekatan panjenengan dengan Kiai Has. Nanti kayak yang sebelumnya ada bahannya, susahnya ngomong. Tidak apa-apa. Kan setiap orang punya versi sendiri terkait pengalaman, pendapat dan seterusnya terhadap sosok beliau Kiai Hasanuddin. Sebenarnya kayak tadi ngomongnya. Enggak lah, ini kan ngalir. Kita ngalir aja sejauh jenengan tahu saja, silakan. Ya, tidak apa-apa, terima kasih. Ya. Jadi beri kesempatan untuk menceritakan tentang Bapak. Kita di Rasika ya Mas Munir ya. Iya. Ada Mas Munir, Mas Anies. Karena mungkin kita awalnya itu di Rasika. Jadi kita manggil Pak Hasan itu Bapak. Bapak ya. Rasika itu apa mungkin perlu dijelaskan, Mas? Ya, Rasika itu apa gitu? Radio Rasika. Radio Rasika. Iya. Kan banyak yang belum tahu. Orang-orang sekarang itu nggak ngerti. Mungkin nama orang gitu kan. Iya. Rasika Tapi itu kan diartikan yang beda. Gitu. perusahaan atau apa gitu ya. Itu yang lebih tahu Mas Anies. Iya tidak. Radio Rasika. Rasika itu kalau yang saya tahu ya radio siaran. Ki Asrori. Mungkin tapi secara umum ya radio siaran yang sebagian besar siarannya itu tentang traffic di jalan raya. Jalan raya ya.
Info lalu lintas. info lalu lintas, terkhusus itu membantu teman-teman kita yang sedang akan Dan baru baru berada di jalan. Ya. Jadi mau kemana, dari mana, kira-kira nanti jalurnya yang paling Untuk bisa lepas dari kemacetan. ya kita kayak gitu. bahasa Alternatifnya yang paling eh, enak mana? kawan pemandu jalan gitu ya. Kawan diskusi dan pemandu jalan. Oh, Ya, iya. tagline-nya. Salah satu Tagline-nya tagline-nya. gitu ya. Oh, radio ya. Ya, Ya. Oke. kawan Kawan Diskusi diskusi dan dan pemandu pemandu jalan. masalahnya kelana kota. Bukan kota ya. Ya. Kok malah aku yang ditanya? Jadi tagline-nya sempat berganti-ganti. Jadi Iya. waktu awal dulu juga Rasika itu radio swasta pertama yang fokus di pemberitaan. Maka pernah tagline-nya itu Rasika Semarang Hot News Radio. Jadi selain RRI, Rasika lah radio pertama yang punya reporter di lapangan. Sebelum ada El Sinta, sebelum ada apa? Radio, radio berita Jakarta kan banyak yang turun ke Semarang, tapi jauh sebelum itu Rasika yang sudah mengambil segmen berita waktu itu. Maka pernah satu saat tagline-nya Semarang Hot News Radio, terus berganti ke kawan diskusi dan pemandu jalan. Terus yang sekarang saya kurang paham tagline-nya masih itu atau sudah berubah ya? Ya. Barangkali kalau dari sisi saya itu lebih ke ya tadi yang disebut Mas Munir itu radio siaran Kiai Asrori. Oh gitu. Oke. Mungkin Ya. alasannya sedikit berbeda. Saya kan bukan orang yang berjalan di jalan raya dengan mengendarai kendaraan bermotor atau Oke. mobil. Iya. Saya kan paling ngangkot gitu. Iya, boleh. Ya, Enggak begitu. ya mungkin juga sambil dengerin radio. Oke. Mungkin yang saya awal kenal Radio Rasika itu aku nggak tahu persisnya itu apakah aku masih di kampung waktu itu ya belum masuk Rasika atau sudah ke Semarang. Saya masuk ke Semarang tahun 92. Udah berapa tahun ya? Masuk ke Semarang. Ya, Ya. jadi lulus SMA terus mikuliah di Undip itu Iya, di Undip ya. ya Keren. kuliah lah. Ya. Terpanjang kan mikuliah. Dulu ya. Itu 92 lulus SMA dan waktu itu mungkin kita yang sering kita dengar selain TV itu kalau TV dilihat ya radio. Iya. Nah, radio itu yang menarik waktu itu karena ada siaran pengajiannya Kiai Asrori itu Mutiara Hikmah. Mutiara Hikmah namanya. Itu yang Rasika. Sebetulnya sebelum itu kayaknya pernah dengar itu di Magelang Mas Anies ada apa? Aku lupa persisnya. Pernah ada pengajian yang seperti itu. Dan pengajian Asrori tapi apakah itu relay atau apa? Tapi saya pernah mendengar seperti itu. Tapi yang lebih ke sini ya, lebih kekiniannya waktu itu. Dilihat dari waktu itu ya Rasika itu. Setelah saya masuk di Semarang dan stay di Tembalang, sering mendengarkan radio itu. Rasika itu. Kenapa itu menarik waktu itu ya? Kita kan mungkin anak sekolah kali ya. Anak sekolah itu kalau di ada pelajaran bahasa Indonesia itu kan ketika menyimpulkan sesuatu itu kan ada premis mayor, premis minor, dan sampai kesimpulannya. Iya. Nah itu yang menarik waktu itu kan, ya itu kalau membahas sesuatu, entah itu otomatis, entah itu yang saya dengar, itu selalu lengkap gitu kontennya. Cerita tentang apa, kemudian arahnya kemana. Itu seperti sesuatu yang terstruktur dengan sangat, selain berisi, indah, itu juga
langsung meresap gitu. meresap ke ini ya, Iya, menyentuh hati gitu. menyentuh hati dan itu menimbulkan hasrat untuk mendengarkan yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Penasaran. Iya, penasaran tapi dalam arti khusus kali. Apa itu? Khususnya penasaran itu. Ya. Karena itu berkaitan dengan perasaan, jadi ya nanti orang akan tahu ketika dia coba mendengarkan. Pengajiannya lagi, ya itu kan nggak lama mas ya. Iya, Mungkin durasinya hanya berapa? 30 menit ya. kayaknya gitu. 30 menit karena mulai jam 12 sampai jam 1 tapi sudah Ada jam 8 malam kayaknya dulu. ya kepotong apa iklan dan jadwal apa Majelis. iya jadwal majelis. Jadi Ya. ya 30 menit itu saya kira ya sudah ditakar mungkin ya itu ya sudah pas lah gitu. Jadi orang kalau mendengar tidak terlalu Terlalu lama. lama dan ya Dan itu isi semua. isi semua. Itu mungkin yang kalau saya mungkin yang agak intent mungkin yang sekitar jam 8 sampai jam 8 malam ya. Ya. Ya memang setelahnya pas kan orang radio kan, jadi 1 jam itu kan dibagi 4, 2 ceramah, 2 istighosah. Ya. Oh, Jadi dalam utaranya dalam 60 menit dibagi siang untuk 4. istirahat Dalam siang, sehari. makan Oh, dalam siang. sehari ya. Malam untuk yang istirahat malam. Oh. Jadi makanya setelahnya kan jam 12 sampai jam 1 yang ceramah, yang malam itu jam 8 sampai jam 9 kan. Ya. Pas orang istirahat lah ya. Makanya bukaannya itu istighosah. Pagi, Pagi. Jadi subuh mulai hari itu mulai istighosah. mulai Istighosah. tutupannya dongo, Dongo. tengah-tengah ceramah 2 kali. Oh. Ya. Jadi frame-nya di bawah alam sadar Pak Has mengemas piye carane sedino ngrungokke ya 4 kali. Ya itu kalau saya mungkin belum seperti itu. Itu tahu seperti itu kan setelah Tidak sih kak. iya setelah dirasikan dan ada masanya Mas Munir, tapi ada Mas Yuli, Mas Iwan juga. Ya awal-awal saya dengarnya yang ceramah itu. Jadi kalau pagi ada istighosah, malam ada yang dulu itu, mungkin belum kepikiran ya. Yang saya dengar itu waktu itu ya, memang awalnya masuk saya tertarik itu ya yang ceramah itu. Karena saya kan di kampung ya, artinya dan saya belum pernah mondok atau di lingkungan pondok juga enggak. Jadi ada namanya budaya istighosah dan lain-lain itu mungkin belum kenal. Saya paling Asing tahu gitu. yang waktu itu belum kenal. Belum pernah sama sekali pak ya. Tahunya ya paling tahlilan. Tahlilan. Atau yang lebih spesifik itu mana gitu. gini, wirid setelah sholat. Oh. Tapi itu kan wirid setelah sholat itu saya juga tahunya mungkin setelah dirasikan. Bahkan saya waktu itu saya masih ingat kalau nggak lupa ya, kitab yang sekarang ada yang apa Fathatul Nuriyah itu masih format awal. Fathatul Durya itu. Aura dikir Pak. Oh iya. Masih apa, Ya kalau fotokopian. komplitnya ada 3 kan sekarang. Ya. Jadi 1, 2, 3 kalau yang jadi 1 untuk yang surat maktubah itu 5 waktu. Nah itu, mungkin ini ceritanya jadi nggak urut nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, ini urut Nanti diurutkan. Ini urut ini. Itu mungkin kalau kesan yang bagi saya. Waktu itu ya tinggalin dulu yang tentang ceramah tadi. Iya. Kan kita Fathatul Nuriyah itu. Dulu itu dari kecil itu saya kalau ngaji kan ya terbatas namanya di kampung ya, paling di musola sebelah rumah itu. TPQ gitu. Itu belum ada TPQ. Belum ada TPQ ya. Yang ngaji sama kiai kampung lah gitu. Iya, belum ada TPQ. Mungkin Dulu itu kan ngaji baca gitu. ngaji masih pakai turutan itu. Ya, iya. Di sebelah rumah saya kan, ya selisih 1 rumah itu ada musola. Masih ingat namanya kiainya Pak Abdullah Aman. Artinya namanya
mungkin komplitnya Abdullah Saman. Jadi kita manggilnya Abdullah Anak. Yaitu yang saya selalu tertarik itu wirid setelah sholat. Nggak tahu memang ya suka aja. Nah, jadi karena mungkin pembawaan di sekolah nulis. Tapi kan di situ nggak ada pelajaran misalnya wirid sholat itu gini. Buku seperti itu kan buku sholatan dan macam-macam. Kalau di kampung kan juga tahunya terakhir. Awalnya itu ya tak tulis sih. Iki Pak Yai mau coba. Hari ini mungkin tulis bar sholat itu, bar salam itu. Astagfirullahaladzim. Kata-kata gitu. Tak tulis sih. Satu gitu. Jadi budaya semangatnya. Tapi gini, mungkin biar ceritanya agak runtut gitu. Agak kelihatan kalau itu menarik bagi saya. Iya. Itu kan gak mudah bagi saya itu nulis. Kan ngerokok tiap hari, bukan tiap hari gitu ya. Langsung Mungkin ditulis tulis sih berhari-hari, mungkin berbulan-bulan ya, sampai dengan terakhir salam-salaman itu. Nah itu dengan susah payah, bahkan susah catatan hilang barang. Nah itu. Nah ketika sampai di Semarang itu waktu bapak yang ngasih. Bapak itu Iya, Sanudin ya. Kita popo setelah baca-baca kan itu masih yang draft lama kan tebel tapi nggak enak lah. Kotaknya sudah kecil. Enak di kantong. tapi masih tebel kalau jadi satu itu. Tak baca. Wah, nah ini tuasan aku nulis satu-satu. Ternyata ada. Ternyata sudah ada. Di sini ada yang seperti tak karpe itu loh. Kan kalau di misalnya kita ke toko ya, toko Witab ya. Ya sebatas saya orang kampung mungkin juga tokonya kan ya nggak selengkap misalnya tahu Geraha Semarang waktu itu ya. Nah, sekarang mungkin lebih banyak lagi. Itu nggak ada. Nggak sama gitu lah. Ya, artinya susunan wirid yang itu seurut itu dan sekomplit itu. Dan ketika dibaca dari awal sampai akhir itu kok serak gitu loh. Kalau ditanya tentang gimana rasanya, ya kalau rasa itu kan masing-masing orang beda ya. Kalau saya rasanya rasa diesel itu yang saya kenal itu. Tapi serak ya. Tapi itu yang paling berkesan pertama setelah tentang yang ceramah. Ya Solari. Dan itu juga yang ceramah itu ya saya seperti itu. Itu begitu sukanya itu tak tulisi satu-satu. Pakai tangan waktu itu. Ya, oke. Sebentar. Pertama Mas Hasan itu mendengar ceramah Yai Asrori, terus kebetulan tergerak untuk nulis itu di kampung atau sudah di Rasika atau di mana? Saya belum masuk Rasika waktu itu. Belum ya? Masih di kampung? Sudah agak di kampung sih. Sudah di kos sudah di dunia kuliah. Ya. Gitu ya. Iya terus mendengar mahasiswa. Ya, tapi keren loh. Jelas mahasiswa, bukan mahasiswi. Tapi kan mahasiswa saat itu kemudian aware terkait dengan terhadap Yai Asrori loh. Ini luar biasa. Tidak semua mahasiswa seperti itu toh. Mahasiswa kan loh, mahasiswa Undip loh ini. Nah, iya, maksudnya kok bisa? Ya mungkin kalau sayanya nggak sekeren itulah. Oh gitu ya. Ya mungkin ya bawaan desa tadi itu. Jadi mungkin orang yang lain sibuk dengan ketertarikan materi kuliah yang begitu indahnya. Bagi mereka kan matematika macam-macam kan mumet sirai. Ya itu tetap ikut kuliah, bukannya nggak terus nggak kuliah enggak. Tapi dengan ketertarikan tadi tak tulisi satu persatu, perkata tak ulang gitu. Tapi itu kan sebenarnya terakhir. Maksudnya agak setelah pertama kan kononnya radio ya. Ya jadi seingatnya aja. Nggak bisa diulang kalau. Iya seingatnya terus ditulis gitu. Ya. Terus lama-lama nyari ini radio mana? Mungkin sebelum ke itu ini Mas yang menarik dan bahkan
baru terbersit saat ini saya apa yang mendorong Mas Hasan waktu itu untuk menulis itu apa dorongannya? Maksudnya pengen supaya ceramahnya mudah diingat atau bagaimana? Mungkin enggak juga, karena kalau atau mungkin gini, saya terus terang aja ya. Iya terus terang boleh. Jadi saya punya keistimewaan. Oh gitu. Selain saya itu nggak udengan, itu ada keistimewaan kedua. Mudah lupa. Mudah lupa. Oh iya. Bahaya kalau utang. Kalau utang bahaya udah lupa. Alhamdulillah, muka-muka nggak buka. Iya amin. Jadi tadi itu, ya saya kira itu ini aja ya, perasaan aja. Karena kebiasaan nulis namanya, sekolah ini kan nulis ya. Iya. Jadi yang tertarik ya tak tulis saja. Seperti yang wiridan di desa tadi ya di kampung tadi. Itu mungkin. Tapi sebenarnya itu kan terjadi setelah yang nulis ketikan itu. Kenapa maksudnya yang ceramah itu? Terus kalau saya biar agak logis ya itu mungkin mau nggak mau kan suka nulis itu ya saya harus ini hasilnya itu di mana? Akhirnya mencari-cari dan saya mungkin udah agak lupa-lupa tapi nggak lupa cerita yang agak lupa-lupa. Iya boleh. Kesulitan kan nggak boleh nyalahin aku karena tadi kejadiannya kan Ya. Siap. kita kasih tahu disclaimer dulu. Oke. Jadi kejadiannya kan Iya. kita akan Nyusun. nanti Ya oke. Ini nggak podcast sih. Ini nggak podcast ini cerita aja. Pemanasan. itu biar agak logis ini. Jadi logisnya kan saya nyari radiasinya di mana. Terus main ke sana kan karena di radio itu kan juga ada iklan tentang kaset yang dijual tentang materi pengajian itu. Ya akhirnya saya udah lupa itu kalau ke sana naik angkot naik apa aku udah lupa. Yang penting ya sering saya cerita pokoknya tekan Jalan Semangka nomor 79 Nomor 7. Nomor 7. Nah, terus ke sana beli kaset. Beli kaset lama-lama judulnya kaset mesti beli playernya ya. Nah, setelah punya itu, nah itu tadi tak catat satu. Cuman lama-lama bisa beli PC. PC itu personal computer. Siap. Ya. Lengkap dengan keyboard. Waktu itu masih gondrong Mas ya? Saya kontrol. Iya, gondrong sebau. Tapi waktu ke Resika pertama jadi langsung jumpa nih perkenalan. Saya lupa. Dulu. Iya. Itu gondrong. Belum gondrong ya? Gondrong itu setelah lulus kuliah. Oh gitu. Oke. PC sampai PC. Ya. Nggak PC akhirnya itu ya ketik. Setiap waktu itu kan kalau mendengarin radio secara langsung itu kita nggak dapat komplit. Kadang-kadang operatornya lupa urutannya. Diulang lagi. Waktu itu mungkin kebetulan operatornya Mas Munir. Kalau itu Mas Anis ya. Itu kadang itu kan akhirnya kok nggak nyaman. Malah akhirnya cari kaset tadi. Nah, ketemunya tuh Mas Iwan sama Mas Muni. Ya, yang ngurusi kaset itu. Ya, lebih sering Mas Iwan. Mas Iwan. Ya kalau di depan ketemu Ibu Edi. Terus ketemu Mas Iwan. Nah, itu lama-lama saya lakukan suka karena suka kebaca sukanya dan itu akhirnya pakai PC. Nah, kemudian sering ketemu Mas Iwan kan, sering beli. Kadang kasetnya telat, aku sudah selesai ngetik mungkin kasetnya belum ada. Terus nyari-nyari Mas Iwan. Nah, akhirnya aku juga nggak tahu persis itu berlangsung berapa lama. Tapi ketika saya dijak Mas Iwan untuk ketemu Bapak atas usulan Mas Yuli kalau nggak salah itu, itu setelah lulus kuliah.
Nah, dan lulus kuliah itu namanya orang kampung, walaupun sudah kuliah ya enggak kok wawasannya tambah luas banget, enggak juga. Malah bingung. Habis kuliah itu mau nyari kerja di mana? Iya. Eh, ternyata masih sembarang-sembarang aja. Ya teman-teman yang lain dan mungkin ke luar kota. Nah, akhirnya ya sudah, pas ketemu Mas Iwan itu sejak Mas Yuli, asal atas usul Mas Yuli sejak ya Bapak akhirnya kan Mas Iwan kan sebelumnya tadi udah cerita tentang aku yang suka nulis sendiri. Terus dikasih tahu Bapak, terus disuruh ikut. Waktu itu mungkin bukan ke Rasika ya, tapi ke bagian dari Rasika itu kan ada, waktu itu ada PH ya namanya. Iya, Ya, ada PH. PH itu Production house. bahasa Jawanya itu production house ya. Iya. Jadi ikut di situ. Nah, dari situ ya karena yang tahu iso bahasa Jepangnya itu kan iso kuki. Oh iya, iso kuiki. Isone itu yang ngetik itu. Oh iya. Setelah bilang ngetiknya itu, terus disuruh ya udah teruskan aja, itu nanti suatu saat barangkali berguna. Barangkali nggak tahu apa sekarang. Kalau isi ceramahnya saya yakin berguna. Cuman ketikan saya itu berguna ya nggak tahu. Tapi paling tidak itu berguna bagi diri saya sendiri. Itu sebagai lantaran saya dijak masuk ke Rasika. Dalam arti itu di mana Rasika itu sepemahaman kita itu intern ya. Jangan bilang-bilang orang. Iya. Katanya Mas Anies, Rasika itu ya pondoknya kita itu. Pondok pesantren artinya. Iya. Selain yang pondok betul banget. Oh gitu. Berarti Lurah Pondonya siapa? Mas Anies ya? Ya waktu itu Mas Anies setahu kita masih jual tempe. Tapi ya tetap aja dia ponanya bahas. Berarti proses mendengarkan ceramah Yai, proses ngetik itu mentranskrip ceramah Yai itu berapa lama itu? Apa sejak masuk kuliah sampai lulus atau berapa? Sepertinya sejak masuk kuliah. Sejak masuk kuliah. Nah, udah belum ya? Ini kan kita ngomongkan biar agak logis karena saya kan tadi sudah tahu keistimewaan saya. Oke, hal ini. Iya. Selain kamu dengannya. Ya, saya sejak lulus kuliah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap saya itu berterima kasih karena paling tidak itu sebagai lantaran saya bisa masuk di lingkungan Rasika sebagai pondok pesantrennya, karena saya itu tidak punya pengalaman mondok. Mungkin dari situ juga kenapa saya saya kaitkan, karena baru setelah di Rasika itu, nah Bapak itu ya mulai kenal-kenal tadi tentang ada kitab yang ternyata saya nyari bertahun-tahun dengan susah payah, ternyata sudah ada ya. Dan itu kalau mengutip ucapan Bapak bahas maksudnya. Iya. Kalau kita istilahnya makan, kalau Bapak ya, makan hidangan yang dari Yai, ya termasuk susunan yang salah satunya susunan wirid tadi, itu ibaratnya itu makanan mewah. Itu pasti ya, bukan pasti ya, mungkin itu kesan saya sendiri ya. Jika kita kehadiran pakai itu dilalah bersama dengan teman-teman yang ya saya kan biasanya yang gurih kalau kan langsung mersi mami dan lain-lain. Itu ya rasanya memang benar bilang Bapak, itu makanan mewah, enak. Ya nyun saya kadang-kadang kita ke tempat lain ya sebenarnya tidak bisa dibilang terus di tempat lain kita wiridan terus merasa nggak enak, itu bukan dari itu maksudnya. Karena memang kan sangat personal. Kadang-kadang itu personal. Tapi tidak bisa disalahkan Bapak bilang. Karena
ketika kita rasakan ya seperti itu. Ya seperti itu. Artinya benar lah, walaupun menurut personal. Dan setelah di situ mungkin ceritanya nggak urut tak urut-urut. Iya, boleh. Baru tahu ada namanya istighosa. Oh ternyata itu istighosa namanya gitu. Bukan. Oh bukan begitu. Septo. Oh iya. Ini kan belum tahu urut ke. Oh iya siap. Kenapa tahu ada istighosa waktu itu kan? Karena saya kadang bantu di oh mungkin tahu juga nih. Protection Health waktu itu kan dipindah dari Rasika dipindah ke Mungkin dijelaskan Pak Hasan, PH itu kegiatannya apa? Manut. Iya. Selanjutnya. saya kira aku tahu. Iya. Iya. Jadi gini, kan terkait dengan ini. Iya. Jadi PH waktu itu kan memang di Rasika ya, Iya. di belakang ya. Habis itu di periode tertentu kan dipindah ke rumah keruwian, rumahnya Bapak. Itu mah cerita apa mau? PH. Yang terkait itu tadi PH. Ya. Karena kadang itu kan tempat berbeda ya, di studio sama di PH. Kadang-kadang ke sana, kadang-kadang di situ, atau kadang-kadang kan belum tak ceritain kalau saya termasuk beling ya. Belum. Iya. Boleh. Tapi nggak usah itu, cuman kira-kira aja. Jadi kadang-kadang kalau kita kerja di tempat di sini, di situ, mestinya kan kalau di sini nggak ada berarti di situ. Kalau di situ nggak ada berarti di sini. Iya benar. Ya kalau kadang bosan di situ nggak ada, di sini nggak ada. Oh gitu. Nah, lama-lama kan merasa tidak optimal saya. Karena sebetulnya waktu itu nggak bisa kita anggap kerja juga ya. Kalau di posisi Rasika ya, karena kita bantunya kan di PH. Tapi kadang-kadang kan tidak optimal di saat-saat tertentu karena kerjaan kayak ngetik seperti itu, atau kadang-kadang Bapak nyuruh itu membuat resume atau apa kan. Kan itu kadang pakai otak kerjanya. Artinya nggak bisa kok kayak kerja pabrik yang tiap hari. Iya. Nah, kadang-kadang kan ada jenuhnya. Ya. Waktu itu ada inovasi dari teman-teman Rasika. Ya sudah, semua harus dikasih tugas jadi operator. Iya Mas Bener ya. Iya. Dibagi bukan siang, pagi hari sama malam hari. Jadi operator kan pertama pagi itu setelah subuh ya, buka aplikasi yang nanti running secara auto sampai jam 6 baru penyiarnya datang. Siaran terjadi sampai malam sekitar jam 11 ya nih. Iya. Nah nanti di malam itu ada istighosa dan yasin yang tutupan. Itu bagiannya operator. Nah akhirnya kita dikasih porsi itu, ada Mas Iwan, Mas Yuli, Mas Munir dan semua yang kalau bisa jaga kru yang tinggal di Rasika itu. Nah, baru tahu oh ini istighosa. Ini Setelah masuk kabin siar. ya kira-kira seperti itu. Saya sebelum dilanjut. Oke, ini sampai istighosa ya. Saya penasaran terkait dengan kisah pertemuan jenengan ketika diajak oleh Mas Iwan bertemu dengan Yai Has. Kesan pertama setelah jenengan Mas Hasan bertemu pada saat Yai Has itu apa kesannya? Ya, waktu itu nggak tahu apa. Waktu itu kan kalau misalnya di Rasika ya, kita dengerin pengajian, nggak ada yang disebut Pak Has itu nggak ada. Yang disebutkan Yai ya. Iya, maksudnya gini. Dipertemukan. Ketika pertemuan sosok ketemu langsung Yai Has itu. Ya pertama masih biasa aja. Biasa aja. Oh ini yang punya Rasika gitu. Yang punya Rasika. Baru setelah itu baru mulai. Setelah di Rasika baru tahu oh Pak Has ini. Nah itu nanti kalau itu ceritanya panjang, bisa sampai besok pagi. Iya, tidak apa-apa, selama kuat. Aku yang nggak kuat. Oh iya loh. Ya itu mungkin kalau diceritakan secara runtut itu pasti akan banyak yang lali.
Iya, benar. Tapi Tidak kan apa-apa. Yang ingat saja, artinya yang ini, ingat saja. kita itu tinggal di rumahnya Bapak. Di Keluya. Maksudnya dalam arti kerjanya ya. Karena saya tadi udah bilang kan ada PH yang di rumahnya Bapak, terus ada Rasika yang memang studi Rasika. Iya. Nanti mungkin kalau diceritakan yang lebih menarik, atau paling enggak saya anggap menarik, itu justru karena kerjanya di lingkungan di tempat tinggalnya Bapak. Bisa dibilang itu akan berbeda ketika kita kerja di Rasika dengan di rumahnya Bapak. Di sana kan akan tahu Bapak itu pasti ngapain. Terus kalau di rumah gimana? Terus kita dilalai pas ketika di Rasika itu gimana? Nah itu nanti kalau detail demi detail itu Bukan panjang. bukan panjang. Iya. Panjang ya. Iya. Panjang ya. Karena kalau diambil garis besar nggak terlalu menarik. Tapi gitu. mungkin barangkali simpelnya gini. Bapak itu di setiap aktivitasnya itu bagi kita itu selalu bisa mengambil contoh baiknya. Misalnya. Iya. Itu contoh banyak sekali. Terutama kita yang memang waktu itu punya kesempatan untuk beraktivitas di rumah. Kalau di Rasika ya itu Lain. kadang agak formal, walaupun nggak terlalu berbeda juga formalnya. Tapi gini, mungkin satu contoh aja ya. Bapak itu punya lingkup atau apa ya kalau bahasa sekarang ya, misalnya workflow kerja itu ya, workflow kerja itu dia itu paham dari awal sampai akhir dan detailnya per step, dan dia bisa menginovasi di setiap stepnya. Itu selain dia itu apa ya, semakin efisien, semakin inovatif, sampai-sampai teman-teman itu bilang mungkin yang dipikiran Bapak sekarang itu muncul di umum itu mungkin 5 tahun 10 tahun kemudian ya Mas Munir. Maksudnya? Ya Bapak itu perpikirannya jauh ke depan. Visioner. Iya. Ya di sisi itu ya. Iya. Tapi di sisi lain dia itu sangat setia dengan hal-hal yang detail. Mungkin sempat kemarin ya aku lihat podcastnya Gus Rosid ya, yang bahas misalnya SMS massal itu ya. Oh iya benar itu. Itu jangan dikira tinggal mencet enter terus Ya, nyebar semua aparatus secara massal, tapi personal. setiap orang punya kesan personal. Ya jangan kira semudah itu, enggak. Teknis di belakang itu kalau untuk ukuran aku ya penuh perjuangan berdarah-darah. Tapi Bapak itu ya dilakukan semua itu. Enggak kok dipasrahkan orang lain, udah itu langsung beliau sendiri satu persatu. Selama apa? Ketemu orang Tanya. kadang misalnya ketemu Mas Munir, kalau udah kenal ya, istrinya siapa, anaknya saya udah kenal. Kalau misalnya saya punya teman baru, ya nanti pas ditanya, Mas itu temennya siapa namanya, terus Panggilannya siapa? Panggilannya siapa, itu catat. Nanti dibikin Excel, terus di waktu itu kan Excel masih, ya sampai sekarang Excel masih. Iya. Tapi bagaimana Excel itu dikelola untuk membuat dimanfaatkan untuk seperti itu kan ya perlu effort yang secara real itu ya mau nggak mau harus mengikuti logika aplikasi yang dipakai. Kadang-kadang kita waktu itu kan yang bisa dimanfaatkan juga misalnya Excel, ya salah satu contohnya Excel. Tapi effortnya dilakukan benar-benar, penting satu persatu. Detailnya itu. Ya,
Dan Bapak itu walaupun beliau itu tahu banyak hal, tapi toh dia nggak sungkan-sungkan minta pendapat kita. Misalnya saya di situ tanya, ini bisa caranya ini, pokoknya pengen ini. Nah saya udah tahu, wah kita ini bagi sobat nggak iso. Ya memang nggak iso dan asli. Tapi dari berikutnya kan, aduh si bapak ini ngomong ini. Akhirnya kita harus cari tahu. Tapi waktu itu Google kan belum kayak sekarang. Cari gimana caranya itu nggak bisa. Itu ya belum mau untuk sendiri. Akhirnya konsepnya ketemu. Ada yang ketemu ada yang enggak. Secara operasional bisa dilihat. Itu tekniknya gimana sih? Itu saya penasaran loh itu. Ya boleh penasaran tapi jangan tanya saya toh. Jadi kan yang setidaknya tahu, walaupun tidak semua. Iya benar. Kan gitu kan, nggak semua artinya. Gini, saya kan tahu nggak semua. Yang saya katakan ke sampean, yang saya nggak tahu. Oh gitu, kok keren? Bercanda. Ya. Jadi gimana? Nggak, itu ya bapak itu intinya tidak anti teknologi, tapi juga tidak kok begitu tergantungnya dengan teknologi enggak. Mungkin karena wawasannya ketemu banyak orang, terus paling tidak juga di lapangan dah bentur banyak hal ya. Kan dia akhirnya bisa mengambil praktisnya. Praktis dalam arti gini, praktis itu nih orang kadang kesannya praktis itu ya yang simpel atau yang paling gampang enggak, tapi yang praktis itu nih cara jauhnya iso dipraktekke. Jadi dia bapak itu bisa milih. Mungkin nanya Mas Munir, nanya Mas Anis, nanya saya. Ya sudah yang nyatanya bisa dipakai yang mana teknologinya itu. Dan itu enggak kok itu terus dia. Itu selalu diupdate ya. Oh selalu diupdate. Iya. Sampai software dan hardware-nya. Itu diupdate. Dan itu tidak murah. Dan kadang kita juga diminta untuk teman-teman yang punya uang misalnya. Tapi konsepnya bukan kok kita minta, bapak minta karena dia enggak punya untuk itu. Kadang-kadang bapak kan gini, ini kok agak melebar ya, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ini jarang orang yang tahu loh. Loh ini benar. Makanya kan kita gini, kadang bapak itu memberi kesempatan kepada orang untuk andil memberikan jasa di titik itu gitu. Jadi misalnya ini kan waktu itu sebenarnya bisa dihitung ya, kalau misalnya SMS 1000 orang satunya berarti 150 kilo ya jambian ini. Ya. Tinggal dikalikan SMS itu satu SMS. Bayarnya berapa? Luar biasa. Hanya untuk menyapa. Iya. Dan mendoakan. Ya bukan hanya sampai tuh ngomong gitu. Nah, hanya itu berarti kan. Terus gini loh. Gini. Iya apa? Iya. Dengan saya ngomong gini kan jangan menjelaskan. Itu dalam ini loh, apa namanya? Kerangka besarnya itu gini. Ini dalam praktek aja ya, misalnya biar lebih mudah dipahami. Secara jangka panjang, Bapak memang kan bagaimana merekrut, mengelola, kalau orang kampanye mungkin masa mengambang ya. Iya. Jadi pengelolaannya itu simultan, komprehensif, dan itu kadang di tahap tertentu dimanfaatkan. Pesannya kok gitu. Iya. Dimanfaatkan ya. Ya cerita praktisnya gini, misalnya hall Surabaya. Ya Surabaya nggak apa-apa. Ya Surabaya. Yang real lah. Hallnya misalnya Desember. Ya kadang masih mundur ya. Ya anggap aja Desember. Itu mungkin Bapak kan sudah punya
range tahapan ya. Hmm. Mungkin saya nggak tahu persisnya ya, tapi kira-kira gini. Misalnya 6 bulan sebelumnya itu sudah WA dari awal. Nanti hall kita Surabaya tanggal berapa itu misalnya. Itu bikin kata-kata yang kayak aku susah menjelaskan. Biasanya kan kata-kata yang personal yang nanti arahnya itu biar setiap personal yang ini disapa itu besok hall. Nanti di mungkin 1 bulan berikutnya diingatkan lagi. Ya, kayak timer. Terus dan itu sebetulnya kalau dari logika komunikasi apa itu kan jangan lupa seorang yang berpengalaman dalam siaran dan juga mengerti tentang ilmu komunikasi. Jadi tahu bagaimana mengelola atau memanage dan mengarahkan opini. Tapi kan dalam arti positif ya. Bukan positif ya. Untuk pengajian itu kan caranya gini. Salah satunya ya. Ketika tadi tahap-tahap dilalui, ketika mendekati mungkin itu mulai diingatkan bahwa kurang berapa hari untuk lagi hall itu misalnya butuh dana waktu itu sekitar 1,2 miliar misalnya. Itu mulai disinggung tentang dana. Dan itu orang kan sudah mulai mikir. Karena kan tadi narasi-narasi yang diungkapkan ketika memberi sapaan itu membuat narasi yang menyadarkan dan setiap orang itu aware bahwa hall itu penting bagi mereka sendiri masing-masing. Dan nanti akan disadarkan bahwa hall itu butuh dana. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti pada hari hanya ketika dana itu dibutuhkan, mungkin pengumpulan dana atau apa, entah itu melalui zawiyah atau pengurus, atau mungkin apa kalau bleberan sorban gitu, itu mereka sudah nggak kaget dan sudah siap. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti panitia ketika hari H atau mendekati hari H itu dana orang-orang sudah selain juga tidak merasa keberatan karena mereka sudah pikiran di awal aku melu hall berarti aku butuh hall aku TV berapa nanti untuk kita sumbangkan hall berapa itu udah kepikiran dan hanya ya salah satu pemohonnya itu ya salah lainnya ya itu kedekatan untuk penyampaian hal-hal yang kadang-kadang kita itu lupa. Waktu itu sebenarnya saya juga nggak menyadari bahwa apakah hal itu penting atau apa. Mungkin kata-kata dibilang penting itu agak relatif ya. Apakah hal-hal yang seperti itu menyentuh orang-orang? Ternyata yang seperti jangan pernah di podcast itu ya seperti itu. Orang-orang yang sepertinya nggak kenal, tapi ia merasa dikenal. Apalagi yang kenal. Itu dampaknya luar biasa. Ya. Dan itu kan sebetulnya memang nggak bisa dibilang kita meninjaunya dari teknis aja atau kita meninjaunya dari pengelolaan massa aja. Itu ya simultan. Jadi Bapak bisa berpikir komprehensif, bisa berpikir detail, dan punya kekuatan untuk itu. Apa bilangnya? Stamina. Kalau Stamina. Keramanya pas yang kita teknologi wah. Ya. TSM itu terstruktur, sistematik dan masif. Ini loh. Itu kan kedetailan yang luar biasa. Seorang sekelas YH sesibuk itu, tapi masih tetap konsentrasi di sedetail itu. Orang kita aja wegan loh kalau nggak ada kepentingan, ya kan?
menyapa duluan, apalagi tiba-tiba mendoakan dan seterusnya. Itu mungkin gini. Itu nek untuk kasus sampean sendiri loh ya. Iya saya. Sampean kurang ngoco ya latif sing akeh. Oh gitu ya. Di antaranya seperti itu. Dan faktanya selepas itu kan memang tidak ada yang meneruskan polanya itu. Belum ada, setahu saya. Belum. Tapi itu kan loh. Yes. Setahu saya ya, itu tidak semata-mata pendekatan teknologi, tapi memang Pak Has itu ya yang misalnya yang dimintain Fatihah atau apa memang benar-benar dikirim Fatihah. Ini Mas Anies bisa hal itu. Jadi memang penerima itu secara dampak apa ya, kita bisa merasakan itu memang karena ada getaran rohani yang memang benar-benar ya tidak semata-mata di SMS mendoakan di WA SMS enggak, tapi memang benar-benar dikirim Fatihahnya itu. Mas Anies itu yang paham, itu yang tahu Secara batinnya seperti itu. Ya. Secara teknologi Satelit itu. Iya. Terus gini, secara ilmu komunikasi juga gitu. Mesti teman-teman pernah dikasih tahu Bapak itu. Nyusun kata itu kan nggak sembarangan. Diksi pemilihan kata nggak sembarangan. Bapak itu pernah pesan gini. Setiap kata itu mempunyai dua. Dua Jadi, kekuatan. mau apa Bapak? Jadi gini. Kata itu mempunyai satu tuh makna kata. Makna kata. Yang kedua rasa kata. Jadi punya makna dan punya rasa. Wah. Dan ketika itu digabung, ya. itu akan memberikan Dampak. sambungan. dampak yang spesifik. Kepandaian itu kan nggak semua orang bisa. Itu dia itu. Kayaknya lu ya. Iya. Ternyata sih, oh iya kira-kira gitu ya. Iya. Nah, aku nyoba sendiri, Tetap aku. aduh ya sama nonton. Dan saya kan nggak bisa ngomong. Selain susah ngomong juga suaranya Tapi WA bisa. belum ada WA. SMS. SMS. Tapi sebentar. WA sudah. Oh saya itu. Belum. Oh pertama. Namanya SMS. SMS. Terus terakhir ada BBM. itu BBM. terakhir. Tapi WA waktu itu teknologinya belum bisa untuk bikin grup sampai Belum. jumlah Iya, yang banyak. belum bisa. Benar. Tapi kalau untuk menyapa personal tetap waktu itu yang saya itu mungkin karena kebodohan saya ya, artinya gini loh. Yang saya tadi bilang panjenengan itu tadi yang disediakan, apakah itu memang murni teknologi modifikasi atau memang menggabungkan antara teknologi dan kerumitan hal yang sifatnya Enggak, personal? sebenarnya kalau teknologinya semua itu kalau memang tidak harus bahas ya Bisa ya. Tapi kan teknologi dipakai apa itu kan Ya, ya itu yang betul. nggak semua orang itu bisa seperti itu. Mas Hasan nulis menyimpan tulisan-tulisan Yahas yang sering buat nyapa orang. Enggak, masih menyimpan. Itu kan bisa ditiru. Menyimpan mungkin ya. Enggak lah itu Yang kan SMS. Ditiru mungkin bisa ya. itu kan Tapi hampirnya di tadi ya soal roadshow tadi itu yang mungkin. Bagaimana? kalau itu kan hardware-nya di rumah dan PC-nya di rumah. Tapi masih disimpan ya. Nah itu contohnya saya nggak di rumah. Sekarang. Berarti ada. Berarti ada ya. Saya nggak yakin. Coba dibuka kapan-kapan. Lah kan di rumah punya Pak Has bukan di rumah saya. Jadi Tanya ke Dida. gitu ya. Nggak boleh gitu. Saya tuh penasaran. Artinya personal kepengen bisa itu. Apa? Ya seperti beliau itu. Menyapa orang seperti itu. Seperti itu. Itu kan hal baik kan pengen boleh. Ya, kalau itu mungkin bukan pertanyaan untuk saya itu. Ya maksudnya gini kan orang waktu itu yang mengikuti dan tahu betul pelaku sejarah menjadi bagian itu justru untuk diajak komunikasi tentang itu. Sebetulnya gini, mungkin kita itu ya nggak pernah yang namanya kita kok bisa pegang semuanya yang dikerjakan bahas, walaupun untuk satu bidang itu enggak juga. Kita hanya membantu materi tertentu.
kan misalnya pengembangan yang setelah itu, yang bukan setelah itu ya, jadi kurun waktu itulah. lain misalnya kita bikin undangan, Hmm. dalam jumlah banyak, dan itu setiap materi, setiap isi ada yang beda sedikit walaupun secara umum sama, tapi kan nanti ada sapaan yang berbeda, ada alamat yang berbeda. Itu kan memang di Excel sudah ada ya, sudah ada. Tapi kan juga pelaksanaannya nggak sederhana itu. Tapi saya itu yang kadang-kadang saya sendiri nggak bisa nggak sekuat itu. Misalnya ada masalah gini terus melet-melet terus ngelusik sini itu lega. Kan kalau bapak itu enggak itu ya mungkin memang beda. Jadi sampai dengan bisa itu ya bisa ya. Tapi kalau secara teknologi itu memang itu sudah bisa. Tapi kan teknologi dimanfaatkan di mana, bagaimana itu kan pasti selalu membawa masalah. Trouble ya. Artinya bukan itu kok jadi bermasalah, itu enggak, maksudnya di setiap step workflow-nya itu mungkin ada masalah. Nah bapak itu kan selalu KPI itu selalu, nah kita mungkin sudah lalu gitu ya. Angkat tangan gitu ya. Tapi kalau beliau selalu bagaimana caranya? Beliau selesai gitu. Ya salah satunya ya, salah lainnya banyak. Ya itu penting buat saya yang memang tidak paham. Saya ketemu jenengan ini seneng loh, istimewa loh. Apalagi bisa ngendiko sampai sejauh ini. Tadi nggak bisa ketemu. Ya itu dia. Ini anugerah itu. Ini mungkin kesalahan dibakar ke Mas Anies. Saya itu senang, senang ketika bertemu dengan orang-orang pribadi-pribadi yang menjadi bagian hidup Romo Yai. Karena itu penting bagi saya untuk belajar sebenarnya. Bapak itu kalau ceritakan satu persatu itu kan pasti akan banyak sekali. Iya. Mungkin tadi saya pernah bilang tapi nggak apa-apa ya. Iya. Saya ada harapan karena Gus Rosyid itu sudah punya podcast namanya ya. Moga nanti teman-teman siapa aja yang jauh lebih tahu dari saya itu jenengan gali satu persatu sekecil apapun itu. Karena saya melihat tuh bapak di setiap case tertentu ada yang bisa kita ambil baiknya. Pasti. Ya kita jangan bilang yang nggak baiknya. Itu bukan kok saya menganggap yang sekarang itu enggak gitu, tapi sayang itu kalau enggak terdokumentasi. Dan saya ada harapan gini loh. Bapak itu kan seorang penganut thariqah. Ataupun kalau kita bandingkan bukan seorang penganut thariqah pun itu punya perjalanan rohani atau batinnya yang dari kalau mau komplit dari awal lahir sampai meninggalnya. Itu mungkin dengan bikin semacam urutan kalau biasa. Artinya itu urutan dari awal sampai akhir secara kronologis urutannya, tapi lebih ke bahwa jenengan bisa itu nanti mungkin tidak harus dari yang awal dulu atau yang akhir dulu atau yang tengah dulu, mana saja. Tapi nanti di akhir bisa jenengan bikin semacam album di mana diurutkan perjalanannya secara rohani ya. Saya katakan gitu kenapa? Karena kalau kita bilang secara lahir ya, pasti akan banyak namanya perjalanan manusia, itu kan namanya yang mana kelihatan baik, mana kelihatan buruk, atau mungkin kurang baik yang dilihat orang, atau bahkan mungkin nanti ada orang yang merasa tersinggung.
itu manusiawi. Betul. Tapi kalau jenengan nanti bisa menyusun itu dalam urutan atau dalam level peningkatan rohaninya, itu kan yang tadi rohiyah itu dianggap sebagai apa ya, warna-warna yang memang sebagai sarana untuk seorang itu bisa berjalan dan terbang. Awalnya mungkin belajar berjalan, kemudian kalau kita ibaratkan seorang kalau terbang itu burung misalnya, itu kan harus punya 2 sayap. Dan kalau kita ngutip dari pidatonya Yai ketika pembentukan Al-Hikmah itu kan ada di situ kata-kata bahwa kita harus punya azam yang tinggi, terus kita harus bisa terbang seperti burung, di mana burung itu punya 2 sayap, dan sayap itu kalau Yai yang menerjemahkan, seingat saya ya, itu ya tadi urip sini yo seneng yo susah, itu 2 sayap. Ketika seneng itu iso syukur, nek susah iso sabar. Dan itu dilakukan dua-duanya, nggak ada kok salah satunya. Iya. Karena sayap itu terbang ketika dua-duanya itu bisa. Iya, sejajar sama kuat, atau semakin kuat, atau sama lemahan. Tapi kalau salah satu jelas nggak bisa terbang. Dalam saniponya itu ya untuk bisa menanjak tingkat kesadaran, keimanan, ketakwaan, atau mansilah atau bahwa kalau dalam terkata namanya itu tingkatan-tingkatannya dilalui dengan mungkin yang kasat mata seperti itu. Yang saya nggak akan bahas yang masalah wirid-wirid itu kan, itu kelasnya. Tapi yang ketok moto orang bisa melihat kan itu ketika orang melewati ketika dia mendapat kesenangan, dia mendapat kesusahan, setiap stepnya dilalui, tampak bagaimana peningkatan hidup orang itu secara rohaniah. Ya saya harap nanti Mas Rosid bisa menyusun itu. Mungkin itu pasti nggak sebentar ya. Iya pasti. Dan banyak butuh orang-orang yang mewakili ceritanya di sepanjang perjalanan itu. Akan semakin kaya ketika semakin banyak orang yang bisa memberikan ceritanya dan kesannya masing-masing. Cuman batasnya gini, orang kan banyak yang kenal Bapak ya, atau terlibat atau tahu tentang cerita Bapak. Tapi semua orang itu lama-lama mati, Mas. Iya betul. Iya. Dan ketika sudah meninggal itu Bapak nggak bisa ngomong lagi. Betul. Dan saya yang ketika cerita itu bagus, kemudian tidak bisa. Ya buat. Iya. Yang tadi perlu dijawab Gus tadi. Ini kan sejarah di podcast ini ya, ada narasumber yang membuat tuntutan kepada hostnya gitu, membuat roadmap perjalanan rohani seorang Kiai Hasanuddin gitu ya. Bukan tuntutan ya, bukan tuntutan harapan. Tadi agak nuntut soalnya saya boleh hilangin nuntut itu. Ya, ini perlu dijawab di podcast ini juga. Sanggup nggak Gus itu? Iya, justru gini, adanya gini loh. Kenapa kok saya itu akhirnya membuat podcast itu gara-gara gini. Gara-gara saya pengen kisah-kisah orang-orang soleh itu terdokumentasi dengan baik. Waktu itu dengan tulisan. Waktu itu pertama kali. Ya, terusin dulu nanti habis ini. Ya, nah karena saya nggak mampu, akhirnya saya pengennya nyuruh orang gitu dong. Tapi yang disuruh nggak mau juga. Belum lah. Kemudian saya teringat gini, terakhir ya itu pas salah satu imam khususi wafat. Kemudian waktu itu saya duduk di rumah duka, kemudian spontan ya itu bilang begini, dawuh begini, Gus, tolong terkait dengan visi misi profil company-nya PMC waktu itu ditulis. Waduh, padahal pada nulis. Saya bilang, Yai, insya Allah nanti kita buat. Tuh,
itu penting karena kebaikan itu kalau tidak disegerakan nanti kita lupa itu. Tak pikir lagi. Nah, yang kedua, Ya sebentar. iya, Tadi pas disuruh babak gitu, Gus Rosid kelas berapa? kelas berapa? Ya, Kelas tadi berapa? bilang belum nggak bisa nulis. Ya maksudnya gini, bisa nulis. Maksudnya gini, standar tulisan itu kan beda seperti yang jenengan sampaikan. Jadi kata dan sebagainya tadi artinya. Nah, saya tuh paling merasa bahwa hanya sekedar nulis bisa. Tulisan yang berstandar ketika dibaca dan dinarasikan itu bagus. Itu saya mengakui saya belum mampu itu. Ya. Hanya berangan-angan, kemudian ketika dituangkan di dalam tulisan itu saya sendiri merasa waku gitu loh, akhirnya nggak pede. Kasih tahu. Apa itu nggak Akhirnya gini ya singkat ceritanya, aku terus mikir, aku ki ora iso. Kemudian saya mandang orang yang bisa kok juga ora iso meneh. Lah terus kapan terwujud, terus ketemu polanya. Wah berarti ngomong wae kali ya. Itu. Nah akhirnya aduh, ngomong yang biar didokumentasikan. Nah era-era sekarang berarti kan ya wis podcast saja. Itu dalam rangka itu. Ini masih mending ya, tadi ada sempat mikirnya ya. Kalau saya nggak sempat mikir. Ya Mas Ani itu sering mungkin nonton gitu. Bikin tulisan, bikin apa, tapi Berarti kan begini, ini kan diantaranya merujuk. Nah, iya sanudit, Ya. bilisan dan bitulisan, tulisan lisan dan tulisan. Iya benar. Tapi gini, kalau ya mungkin saya pernah membaca ya. Tapi kan nanti kalau Gus Rosid yang membaca apa yang pernah saya baca, mungkin akan lebih mengerti dari sisi jenengan. Ada cerita dari gampangnya ya dari lahir sampai meninggalnya dengan metode bercerita seperti yang saya maksud itu. Itu jadi kan kenal Profesor Mas Mudi masih tahu ya, si apa Agus Sunyoto yang orang Surabaya tapi sudah meninggal juga. Beliau kan selain seorang jurnalis dia seorang kiai, terus seorang yang punya nasab juga. Saya cukup salut karena beliau itu menuliskan tentang cerita Sesi Dejenar dengan versinya beliau itu cukup menurut saya ya yang paling cukup mewakili perjalanan Sesi Dejenar dengan versi yang perjalanan rohani itu. Itu mungkin di Shopee juga masuk agak banyak. Itu ada 5 jilid. Ya. Aku belum pernah melihat buku yang komprehensif itu. Mungkin orang-orang kalau cerita kan rata-rata cerita tentang akhir kehebatannya. Ya. Misalnya tentang Semar. Itu memang sudah langsung ke level Semar anak-anak kan nggak ada ceritanya. Tentang pahlawan-pahlawan misalnya kayak Diwayang, Diponegoro, Rahwana Tatwa, Kumbokarno dan sebagainya. Itu cerita-cerita seperti itu. Tidak selengkap yang saya maksud tadi. Tapi Pak Agus itu juga membuat cerita-cerita yang mempunyai sudut pandang yang lebih lengkap. Ya kayak tadi saya sebut itu Rahwana Tatwa itu tentang cerita tentang Rahwana, tapi dari sisi yang lebih lengkap. Kan orang umum pasti dengan cerita tentang Ramayana itu ya perangnya Prabu Rama dan kepahlawanan Prabu Rama, yang lain salah kan, yang lain nggak utama. Tapi ketika kita melihat buku yang disusun Agus itu, ya Agus itu dia mampu menyajikan dalam format yang lengkap. Jadi orang punya sudut pandang yang cukup, dia memberikan pendapat tentang naskah itu menjadi utuh gitu loh. Tidak menyalahkan salah satu siapa, tapi melihat bahwa setiap itu yang terlibat di cerita itu memang perannya seperti itu untuk membentuk
membentuk gambaran sejarah yang lengkap itu loh. Nah itu sisi baiknya kan orang yang membacanya ya atau generasi berikutnya itu akan mempunyai pandangan yang lebih utuh dan dia kalau secara kata-kata mungkin mendapat informasi yang tidak terdistorsi. Karena secara umum sejarah itu ditulis oleh orang yang menang. Misalnya dalam perang gitu ya. Yang nulis sejarahnya yang perang. Ya, yang menang. Betul, yang kalah ya sudah tahu. Buru-buru. Nah, dan dia malu kekalahan itu bisa menampilkan dua-duanya. Kembali cerita secara utuhnya. Nah, saya juga karena itu jadi kepikiran. Ya ini nanti kalau misalnya Gus Rosid bikin podcast dan bisa mengundang orang-orang yang punya kepengen cerita tentang bahas nanti puzzle-puzzle yang bertebaran itu akan bisa disusun menjadi sebuah cerita lengkap yang bisa dilihat oleh generasi berikutnya. Itu maksud saya. Tapi jangan lupa batasnya tadi. Ya. Kalau dari saya itu dalam format perjalanan rohaninya. Walaupun ya itu menurut pandangan kita atau orang-orang yang bisa atau menyertai atau di sekitar beliaunya. Karena kalau kita cerita tentang lahiriahnya dan problematikanya itu ya tadi itu nanti ada yang tersinggung atau yang tersungging. Dan itu sebenarnya memang hidup seperti itu. Tapi kan ada cara lain yang tadi saya sebutkan. Harapan saya, kalau Mas Munir tuntutan nanti. Jadi saya mewakilkan Mas Munir dengan. Iya. Tapi apapun itu cukup memberi pandangan dan wawasan saya untuk mewujudkan itu dan mudah-mudahan ini kan upaya bagaimana untuk mengumpulkan puzzle-puzzle sebuah cerita yang nanti ke depan agar bisa menyajikan sebuah kisah yang utuh. Itu tadi yang ya karena saya ini pokoknya saya lakukan dulu lah penyempurnaan sambil jalan. Karena sambil jalan doang. Sambil apa? Ya bisa sambil duduk. Oh ya sambil. Oh ya. Itu bagaimana? Iya benar. Penyempurnaan sambil apa? Berduduk sambil tersenyum sambil jalan. Itu niat saya dan mudah-mudahan ini memang jenengan menjadi bagian itu harapan saya. Makanya saya pengennya jenengan tidak hadir di sini saat ini. Ya. Saat hanya saat ini. Setelah itu ayo kita berupaya untuk menyempurnakan puzzle ini karena tidak mungkin saya sendiri ya. Hal yang besar tidak mungkin bisa disusul oleh orang kecil. Kan begitu. Hal yang besar itu oleh yang kecil. Ya. Oke. Dia. Oke-nya kan Mas Anies toh. Kalau beliau udah oke, jenengan ini oke pora. Oh. Saya ikut Mas. Muter-muter. Ya, itu ya. Harapan kita semua. Iya. Kita wujudkan bersama-sama. Amin. Makanya saya bilang kemarin sama Mas Udin dengan kapan-kapan juga kita dirikan. Iya. Iya. Luar kota kan luar Jawa. Iya. Luar kota, luar Jawa dan yang luar biasa. Luar negeri juga. Iya. Makanya podcast kita itu kan ada kalanya nanti karena demi utuhnya sebuah cerita atau demi utuhnya lengkap. Kita pengennya puzzle itu tersusun dengan sekalipun tidak sempurna tapi utuh seperti apa yang panjenengan sampaikan tadi, Mas Hasan sampaikan. Mungkin bisa jadi kalau hal-hal yang tertentu kita jangan ke narasumber gitu kan, biar untuk menyelamatkan sebuah kisah-kisah yang luar biasa yang kita satu dan lain hal kita tidak bisa mengundang beliau ke sini. Begitu Mas Hasan. Sementara cukup di sini dulu. Terima kasih atas semua yang jenengan sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penyempurna atau setidaknya melengkapi keutuhan-keutuhan yang akan kita
perjuangkan, karena apapun itu yang kita cari adalah hikmah. Itu ada yang ditambahkan, Gus Anis? Ya, berarti. Mas Hasan saja ini ini Kalau saya. iya, lo di closing statement jenengan atau penutup hikmah malam atau ini apa diskusi kita malam ini. Apa ya? Ya, monggo. Saya Bukannya ingin gini. Siapa yang memulai ya yang mengakhiri gitu. Ini belum akhir, nanti saya mengakhiri. Ya, kalau saya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus wassalam kan masih boleh ngomong lagi. Mau saya wassalam itu saya itu nanti. Oh iya, berarti Yang sah itu. tak tarik lagi salamnya tadi. Ya mungkin pesan saya tadi itu. Jadi mungkin tidak mudah, tapi tetap dicoba Ya, dan diselesaikan. dan diselesaikan. Oke. Bismillah. Bukan, selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Iya. Kalau butuh sesuatu apapun nanti bisa saya. Data-data yang ada di saya masih, Oke. bahkan mungkin rekaman pendirian Al-Hikmah juga masih ada. Masih ada ya. Terus ya nanti. Ya, siap. Oke. Terima kasih khususnya para narasumber, Mas Hasan wabil khusus hadir di podcast kita yang sederhana ini. Podcastnya orang-orang biasa. Jangan dilihat, ya, dirasakan saja, ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sampaikan menjadi sebuah hikmah untuk kita semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semua pemirsa kanal Media Nusantara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap di kanal Media Nusantara, ruang diskusi orang biasa. Matur suwun. Matur Ya, suwun. terima kasih, Gus. Matur suwun. Oke.